Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Oke, materi kali ini masih di bab 2 mengenai himpunan. Tapi di sini yang akan Ibu bahas yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, dan himpunan bagian serta himpunan kuasa. Nah, sebelum kita masuk ke himpunan kosong dan teman-temannya, Ibu ingatkan lagi yang minggu kemarin yang sudah Ibu bahas itu mengenai konsep himpunan. Ingat ya, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi kalau misalnya definisinya jelas itu merupakan himpunan. Seperti ini contoh himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Januari. Kumpulan siswa perempuan di kelas 7B. Ini sangat jelas ya. Kemudian kumpulan nama hewan yang diawali dengan huruf D. Kemudian yang contoh bukan himpunan, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini kan besar nih. Nah, kita enggak tahu nih kota-kota besar di Indonesia nih yang gimana. Misalnya Pontianak. Pontianak itu kalau menurut kamu besar, menurut Ibu itu kota kecil ya. Nah, itu kan definisinya tidak jelas kan? Berarti ini bukan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan makanan yang enak. Enak juga definisinya di sini tidak jelas karena relatif. Enak menurut Ibu belum tentu enak menurut kalian makanannya. Kemudian yang ketiga, kumpulan orang kaya di Sanggau. Ini juga bukan himpunan. Kemudian penulisan himpunan yang pertama huruf kapital seperti ini. A sama dengan A, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, setelah huruf kapital kemudian sama dengan, kemudian menggunakan kurung kurawal. Kurung kurawalnya seperti ini ya, jangan kurung biasa, ini namanya kurung kurawal. Kemudian antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Jadi yang pertama huruf besar, kemudian tanda sama dengan, kemudian kurung kurawal, kemudian setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Kalau sudah, tutup kurung kurawalnya. Itu penulisan himpunan. Menyatakan himpunan ada 3 cara. Udah Ibu jelaskan juga di video sebelumnya. Yang pertama menyebutkan anggotanya, seperti ini contohnya. Kemudian menuliskan dengan kata-kata dan menuliskan dengan notasi. Ini sudah Ibu jelaskan ya di video sebelumnya. Jadi kalau masih belum paham tentang yang ini, 3 ini, silahkan lihat di video sebelumnya. Ibu lanjut ke yang materi minggu ini ya, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi yang namanya kosong berarti tidak punya anggota. Dilambangkan dengan kurung kurawal, tidak ada isinya. Namanya kosong kan, berarti tidak ada isinya, hanya kurung kurawal kemudian ditutup lagi. Atau tanda O kita coret. Contoh, himpunan A, siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Nah, ada enggak sih siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun? Tidak ada kan? Rata-rata kelas 7 itu umurnya sekitar 12-an kan? Jadi tidak ada yang di bawah 2 tahun. Berarti kita tulisnya bisa seperti ini. Himpunan A itu himpunan kosong, atau ini nulisnya boleh seperti ini, atau A sama dengan seperti ini ya. Ini juga himpunan kosong. O dicoret. Jadi boleh pilih salah satu. Kemudian yang B, bilangan prima antara 7 dan 11. Bilangan prima antara 7 dan 11 itu kan antara 7 dan 11 ada 8, 9. 8 bilangan prima bukan? Di sini bilangan prima ya yang disuruh ya. 8 bilangan prima bukan? Bukan kan? 8 bukan prima. 9 bukan juga. 9 bisa dibagi 3. 10 bilangan prima bukan? Bukan. 10 bisa dibagi 2. Jadi yang bilangan prima yang mana? Tidak ada. Bu, 7 bilangan prima. Ini kan di antara 7 dan 11. Berarti 7 tidak termasuk, 11 juga tidak termasuk. Di antara 7 dan 11 itu tidak ada bilangan prima. Berarti bisa kita sebut himpunan B itu himpunan kosong. Nah, seperti ini penulisannya.
Oke ya, ini untuk himpunan kosong. Ibu lanjut ke himpunan semesta. Nanti Ibu akan kasih contoh soal pada video berikutnya. Ini Ibu penjelasan dulu ya. Kemudian himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggotanya. Ya, ini semesta, berarti semua anggotanya dimuat. Himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S ya, S besar. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semesta yang mungkin, nah kamu disuruh membuat semestanya. Berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semesta itu kan semuanya. Berarti A ini ada di dalam semesta. Kemudian S sama dengan bilangan asli. Nah, ini juga bilangan asli. Kemudian S sama dengan bilangan bulat. Himpunan S bilangan bulat. Ini juga bilangan bulat dan lain sebagainya. Jadi, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggotanya. Lanjut ya. Lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian ini lambangnya seperti ini ya. Atau dalam istilah matematika ini namanya subset ya. Contoh, langsung contoh ya himpunan bagian ini. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B 2, 4, 6, 8. C 4, 6, 8. B titik-titik A. B ini himpunan bagian A atau bukan? Nah, kita lihat di B ada 2, 4, 6, 8. B ini ada tidak di A? 2 ada, 4 ada, 6 ada, 8 ada. Berarti B ini merupakan himpunan bagian dari A. Kan B ini ada di A. Berarti B merupakan himpunan bagian dari A. Lambangnya seperti ini ya. Ini namanya himpunan bagian ya, bagian dari B, himpunan bagian dari A. Kemudian C, apakah himpunan bagian dari B? Kita lihat C ada 4, 6, 8. Di B juga ada 4, 6, 8. Berarti C merupakan himpunan bagian dari B. Mudah ya. Ini masih contoh, belum ke soal. Kemudian yang A, apakah A himpunan bagian dari B? Yang A ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan B 2, 4, 6, 8. Jadi ada anggota A yang tidak ada di B. Berarti A bukan himpunan bagian dari B. Cara penulisan yang bukan seperti ini. Nah, ini kemudian dicoret. Nah, ini bukan himpunan bagian dari A, bukan himpunan bagian dari B. Kalau bukan tinggal dicoret aja subsetnya. Ya, kalau ini himpunan bagian, ini himpunan bagian, ini bukan himpunan bagian. Karena ada di A ini yang tidak ada di B. Berarti bukan himpunan bagian. Ibu lanjut ke sebelahnya. Ini ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang beranggotakan himpunan bagian dari himpunan tersebut, dilambangkan dengan PA. Contoh, himpunan A 1, 2, 3. Himpunan bagian dari A, nah kita bisa tulis himpunan kosong, kemudian yang isinya 1 berarti 1, kemudian 2, kemudian 3. Yang bagian ya, kemudian yang isinya 2, 1, 2. Ini bagian juga dari A, 2, 3, ini bagian juga, kemudian 1 dan 3 bagian juga dari A, kemudian 1, 2, 3. Jadi himpunan bagian dari A ini seperti ini. Kemudian himpunan kuasanya gimana? Himpunan kuasa itu himpunan yang beranggotakan himpunan bagian. Sekarang ini kan udah kita cari nih himpunan bagiannya. Nah, sekarang kita bisa tentukan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari A itu kita lambangkan dengan PA ya. PA ini himpunan kuasa dari A. Sama dengan buka kurung kurawal, kemudian isinya ini himpunan kosong 1, 2, 3. Ini isinya merupakan himpunan bagian dari A. Isinya ini. Kamu tinggal tulis kurung kurawal, kemudian ditutup juga dengan kurung kurawal.
Seperti ini ya, himpunan kuasa, himpunan bagian. Dari himpunan tersebut, cari dulu himpunan bagian. Kalau udah dapat himpunan bagian, tinggal buat himpunan kuasanya, buat kurung kurawal, isinya yang ini di dalamnya. Kemudian ini cara menyatakan himpunan kuasa. Sekarang cara menyatakan banyak anggota himpunan kuasa itu dilambangkan dengan NPA sama dengan 2, ini sama dengan 2 pangkat NA. NA ini banyak anggota himpunan A. Contohnya yang tadi ya. Nah, NA-nya kan 3. Ingat NA tadi apa? Misalnya ditanya, berapa banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A ini? Nah, kalau ditanya berapa banyak, kamu tidak perlu sebutkan ini, kamu tinggal masuk ke rumus. Jadi himpunan A ini kan ada 3 nih, banyak anggotanya ada 3, ada 1, 2, 3. Kemudian maka banyak anggota himpunan kuasa yaitu 2 pangkat NA, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Betul enggak 8? Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau misalnya cuma ditanya banyak anggota, kamu tinggal buat 2 pangkat NA, 2 pangkat ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, berarti 2 pangkat 4. Misalnya di sini B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak anggota himpunan kuasa B itu berapa? Berarti 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. Oke ya. Nah, seperti itu himpunan kuasa. Ibu lanjut lagi. Yang berikutnya. Yang berikutnya ini yang terakhir, diagram Venn. Diagram Venn ini agak susah sedikit lah ya, tapi dengan dengarkan penjelasan ibu secara seksama, disimak secara baik-baik, semoga bisa paham. Suatu himpunan dapat disajikan dengan diagram Venn. Contoh yang pertama, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 1, 2, 3, 4. B 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau seperti ini kita lihat dulu. Ini kita tulis dulu dalam kotak. Ini kita tulis S semesta. Ini melambangkan semesta. Berarti semua ini kita tulis di dalam ini. Semesta kan menampilkan semua anggotanya ya. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggotanya. Jadi semua anggotanya ada di dalam sini. Nah, sekarang kita lihat yang A dengan yang B. Ada tidak yang sama? Ini ada yang sama 3 dan 4. Berarti ini merupakan saling beririsan ya himpunannya ya. Kalau saling beririsan ini seperti ini bulatannya. Nah, seperti ini. Yang sama kita buat di tengah. 3, 4. Oh, kita buat dulu ini A, ini B. A itu memuat 1, 2, 3, 4. Berarti 3, 4-nya udah dibuat nih. Berarti ini 1, ini 2. Jadi himpunan A ini 1, 2, 3, 4. Himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah ada 3, 4. Berarti 5, 6, 7. Apa yang belum? Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah, berarti 8, 9, 10. Kita boleh tulis di luarnya 8, 9, 10. Bebas ya, yang penting di dalam kotak. Jadi semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Mudah ya contoh pertama. Kemudian kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q-nya 4, 5, 6. Nah, kita lihat antara P dan Q. Seperti biasa kita buat dulu kotak, kemudian kita tulis lambangnya di sini semesta. Nah, kita lihat ada tidak kesamaan antara P dan Q.
Ini ada 4, 5, 6. Apakah di P ada 4, 5, 6? Ada ya, 4, 5, 6. Ini juga 4, 5, 6. Berarti semua anggota Q ada di P. Berarti Q ini di dalam P. Jadi penulisannya ini P, Q di dalamnya. Nah, Q di dalamnya. Q ini ada 4, 5, 6. P-nya ini kan P juga ya, karena di dalam P berarti tinggal 1, 2, 3 1, 2, 3 saja. Berarti ini 1, ini 2, ini 3 di P. Apakah ada yang lain yang belum ditulis semestanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah, berarti 7, 8, 9. Tulis di luarnya 7, 8, 9. Seperti itu ya, sesuaikan dengan soalnya. Jadi diagram Venn bentuknya tidak hanya seperti ini, tapi bisa jadi seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi contoh soal nomor 3. Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. K-nya 1, 2, 3, 4, 5. L 6, 7, 8, 9. Kita lihat di K dan L apakah ada kesamaan? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini berbeda. Berarti diagramnya ini tidak saling beririsan tapi terpisah. Antara K dan L ini terpisah. Kalau yang ini kan beririsan kan, kalau yang ini terpisah ya. Karena anggotanya tidak ada yang sama. Ini K-nya ada 1, 2, 3, Ibu tidak muat ya, 4, 5. Kemudian di L ada 6, 7, 8, 9. Nah, apakah ini masih ada yang belum ditulis? Semestanya 1, 2, 3, 4, 5, udah, 6, 7, 8, 9, udah ada semua. Oke, jadi seperti ini saja himpunan. Untuk pengenalan himpunan semoga mudah dipahami ya, dari konsep himpunan, kemudian anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, kemudian himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan diagram Venn. Semoga kalian semua paham ya dengan penjelasan Ibu. Kalau misalnya ada yang belum paham pun kalian bisa tanyakan di grup atau di kolom komentar juga boleh. Setelah ini Ibu akan berikan contoh soal dan Ibu akan kasih soal juga ke kalian ya. Mungkin hanya di sini saja, sampai di sini saja video kali ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah atau dalam penulisan atau dalam pengerjaannya salah. Ibu mohon koreksiannya di kolom komentar atau di WA juga boleh. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.